Halo semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Elisha dengan NPM 2342129. Di video kali ini saya akan merangkum ringkasan dari video ceramah almarhum Bapak Cornelis Wawor dan Yang Mulia Bhikkhu Utamo Mahathera tentang karma dan tumbimba lahir. Berikut adalah urutan ringkasan yang akan saya rangkum di video kali ini. Link video ceramah yang saya ringkas akan saya cantumkan dalam description box di bawah. Yang pertama, karma dan kelahiran kembali oleh almarhum Bapak Cornelis Wawor. Dalam agama Buddha, karma harus disertai dengan niat agar dapat berbuah. Hal ini disebabkan oleh adanya dua macam perbuatan, yaitu perbuatan yang didasari oleh niat dan perbuatan yang tidak didasari oleh niat. Ambil contoh, saat berjalan, seseorang tidak sengaja menginjak daun yang ternyata ada seekor semut di bawahnya. Ini merupakan contoh dari perbuatan yang tidak didasari oleh niat. Garuka Kama adalah karma yang paling cepat berbuah. Garuka Kama akan terbentuk jika seseorang membunuh ibunya, membunuh ayahnya, melukai seorang arahat, dan melukai seorang sama Sang Buddha. Apabila seseorang melakukan salah satu dari perbuatan tadi, maka dia pasti akan terlahir ke dalam neraka awici, yaitu neraka terburuk. Jika seseorang telah melakukan Garuka Kama, maka orang tersebut tidak akan bisa mencapai tingkat kesucian apapun dalam kehidupan selanjutnya. Kama kebiasaan adalah karma yang sering kita lakukan secara berulang. Contohnya kebiasaan memancing atau kebiasaan berkata kasar. Karma menjelang kematian adalah karma yang paling merepotkan, karena karma ini akan terjadi melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan terakhir yang kita lakukan saat sebelum meninggal dunia. Kata karma merupakan karma yang paling kecil dampaknya. Karma dapat matang di berbagai waktu, dapat matang sekarang, masa depan, ataupun di kehidupan mendatang. Karma tidak akan berlaku jika seseorang telah mencapai arahat atau kebudaan. Contohnya, seorang pertapa bernama Anggulimala yang terlalu pintar sehingga teman-teman seperguruannya yang iri membohongi Anggulimala untuk mengumpulkan 1000 jari kelingking manusia agar dapat menguasai ilmu terakhir yang belum diajarkan oleh gurunya. Ketika mencari jari ke-1000, Anggulimala bertemu dengan Sang Buddha, dan dari sinilah ia mulai mempelajari Dhamma dan mencapai arahat sehingga karmanya tidak bisa berbuah dan dia dapat terlepas dari karma. Dalam menghadapi karma, ada baiknya kita menerima dengan lapang dada, karena karma dapat berbuah kapan saja. Karma dapat menentukan jangka waktu hidup seseorang. Karma juga dapat melemahkan karma lainnya atau disebut karma pembalik, dan ada juga karma pembunuh. Ringkasan kedua, bagaimana mengetahui kelahiran kembali oleh almarhum Bapak Cornelis Wawor. Dalam Dhammapada ayat ke-69, dijelaskan bahwa apabila karma dari perbuatan buruknya belum masak, orang bodoh menganggap hidupnya manis seperti madu. Namun, ketika karma tersebut masak, orang bodoh akan merasakan hidupnya penuh penderitaan. Dalam Anguttara Nikaya, disebutkan air mata yang kita kumpulkan dari awal kehidupan akan lebih banyak dari air laut. Begitu juga dengan darah kita yang tumpah akibat dipenggal juga telah melebihi 4 lautan akibat menanggung karma kita sendiri. Orang bodoh dalam agama Buddha adalah orang yang tidak mengerti tentang karma dan memiliki keburukan berupa dosa atau kebencian, loba keinginan, dan moha kebodohan. Orang bijak akan mengendalikan perbuatan, pikiran, dan ucapan dengan badan jasmani yang akan mencegah karma buruk terbentuk. Seseorang dapat mengetahui kehidupan lampaunya jika yang pertama, ia adalah seorang indigo, yang kedua, dia berhasil mencapai tingkat meditasi tertentu, ketiga, memiliki kemampuan khusus untuk melihat kehidupannya di masa lalu, dan yang terakhir adalah dengan hipnotis. Namun, teknik hipnotis ini tidak akan berlaku pada orang yang telah mempelajari meditasi. Ringkasan terakhir adalah karma dan pengaruhnya dalam kehidupan oleh Bhikkhu Utamo. Orang cenderung menganggap bahwa karma adalah sesuatu yang jelek, padahal karma adalah niat yang muncul di pikiran seseorang dan dilakukan, sehingga muncullah karma. Karma dapat memiliki buah kebahagiaan ataupun penderitaan tergantung perbuatan yang dilakukan. Karma adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan saat ini dan akan menentukan bagaimana alur kehidupan kita di masa depan. Sehingga kita dapat membuat diri kita bahagia ataupun menderita dengan karma dari perbuatan kita sendiri. Kejahatan dengan ucapan dan perbuatan masih dapat dihindari, namun perbuatan untuk berbuat jahat adalah karma yang paling mudah muncul. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana cara mengembangkan pikiran positif setiap saat, yaitu memenuhi pikiran kita dengan kata-kata positif, seperti semoga semua makhluk berbahagia.
Karma terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, karma lahir, yang bisa berupa karma baik ataupun karma buruk. Kedua, karma yang mendukung karma lahir, di mana karma ini menjadikan yang baik lebih baik dan juga memperburuk yang buruk. Ketiga, karma yang mengurangi, yaitu perilaku yang kita lakukan. Perilaku baik akan memperbaiki karma yang sudah jelek, perilaku buruk akan memperburuk karma yang baik. Yang keempat, karma yang memotong. Apabila dulu kita bahagia dan sekarang kita berbuat jahat, maka kita akan hidup menderita di kemudian hari. Begitu pula sebaliknya. Karma sangat besar pengaruhnya untuk jalan hidup kita. Maka dari itu, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya melalui ucapan dan perbuatan kita, agar kebahagiaan dapat menjadi milik kita, karena karma berpengaruh dalam kehidupan kita. Dari ketiga ringkasan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa karma merupakan perbuatan yang didasari oleh niat dari pelakunya. Karma dapat berbuah baik ataupun buruk kapan saja tergantung perbuatan kita. Ucapan, pikiran, dan perbuatan adalah sumber dari timbulnya karma yang kedepannya akan menentukan alur hidup dari seseorang dan selalu berhubungan. Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon abaya dana. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.